Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA tentang pemantulan bunyi. Anak-anak hebat, apakah kalian masih ingat sifat-sifat bunyi? Kita ingat kembali ya, antara lain sifat-sifat bunyi adalah yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Nah, contoh benda yang dapat memantulkan bunyi antara lain yang pertama ada kaca, yang kedua dinding, yang ketiga batu, dan yang keempat ada logam. Nah, berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema pada umumnya terjadi pada tempat-tempat dengan permukaan keras dan rapat. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit. Selanjutnya, pemanfaat gema dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gema dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman goa. Yang kedua, untuk mengukur kedalaman laut. Dan yang ketiga, untuk mengukur jarak pada tebing. Oke, bunyi pantul yang kedua ya. Selanjutnya, yaitu ada gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi kurang jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Misalnya saja ketika kita berteriak di dalam ruangan kosong yang dikelilingi tembok, maka akan terjadi gaung. Nah, itu tadi adalah macam-macam bunyi pantul. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap atau diredam. Bunyi dapat diserap jika mengenai bahan peredam atau benda lunak. Apa saja bahan peredam? Contoh benda peredam bunyi antara lain ada karpet. Yang kedua ada busa. Selanjutnya ada karet. Keempat ada kain. Dan yang kelima ada kertas. Pemanfaatan bahan peredam bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, penggunaan karpet pada lantai dan dinding bioskop. Fungsinya agar tidak terjadi gaung, sehingga suara film yang diputar akan terdengar jelas. Contoh yang kedua, penggunaan peredam bunyi pada ruang karaoke. Fungsinya untuk menjadikan ruang kedap suara, sehingga suara tidak akan terdengar sampai keluar. Nah, anak-anak hebat, itu tadi macam-macam bunyi pantul. Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat. Dadah.